Ketika Rasulullah milad, maulid, iblis itu paling gak suka. Maka orang yang paling gak seneng dengan maulid itu gerombolannya iblis. Iya kan, banyak orang yang maulid pakai ditanya dalilnya. Kan kita sudah jelasin dulu ya, ibadah itu kan ada dua ya, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini terikat oleh dalil. Harus ada dalilnya nih ibadah mahdoh, sholat, haji, zakat. Ini ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya memang sudah ditentukan oleh Allah, maka harus ada dalilnya. Tapi ada ibadah loh yang nggak perlu dalil, yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ini caranya, waktunya, tempatnya Allah nggak pernah atur. Ud'uni astajib lakum, doa kamu, kata Allah, doa kamu kepadaku pasti aku jawab. Bagaimana isi doanya, kapan doanya, di mana doanya, itu Allah nggak pernah atur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Nah, ini ayat apa Pak? Dalil apa Pak? Dalil solawat. Kapan Bapak mau solawat? Di mana Bapak mau solawat? Model kayak apa solawatnya? Allah nggak pernah atur. Ini disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Maka ibadah ghairu mahdoh itu terikat oleh kaidah usul fikih. Al aslu fil asya al ibaha hatta yadullud dalilu ala tahrimiha. Hukum asal ibadah ghairu mahdoh itu ibahah, mubah, hatta yadullud dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah mahdoh itu haram. Beda dengan ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu nggak perlu dalil. Tapi ibadah mahdoh ini biasanya rukun Islam, itu harus ada dalilnya. Bapak haji itu kan harus bulan Dzul Hijjah. Boleh nggak kita ubah jadi bulan Syawal? Nggak boleh, harus ada dalilnya ini. Haji itu di mana Pak? Di Mekah. Sekarang boleh nggak Ka'bahnya kita pindahin ke Bojong? Kita hajinya ke Bojong, padahal ada Ka'bah loh. Tapi kita hajinya ke Bojong, boleh nggak? Nggak boleh, karena apa? Butuh dalil. Tapi ibadah ghairu mahdoh ini nggak butuh dalil. Yang dibutuhkan mana haramnya. Kalau memang nggak ada haramnya, Anda nggak usah mengharam-haramkan. Kan begitu. Maka saya dengar ceramah maulid, bid'ah yang paling bid'ah adalah yang membid'ahkan maulid. Itu paling bid'ah. Karena Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Wulidtu fihi. Kenapa Bapak kalau ditanya hari Senin puasa, kenapa? Karena Bapak maulid itu. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Wulidtu, saya maulid. Jadi Rasulullah itu maulid tiap minggu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah merayakan hari lahirnya. Teknis perayaannya itu ghairu mahdoh, terserah. Ada yang pakai maulid. Orang Bugis nih kalau udah maulid, luar biasa, lebih apal daripada Al-Quran. Berjanji itu, tanya orang-orang Bugis. Orang Bugis itu ya, Sulawesi nih, bangun rumah berjanji, betul ya? Kelahiran bayi berjanji ya? Mau nikah berjanji ya? Berjanji itu apal udah kayak hafid Al-Quran. Orang Sulawesi itu nggak baca berjanji, cuma cerai. Kalau ada cerai itu nggak dibacain berjanji tuh. Orang mati aja berjanji nih. Orang mati berjanji. Itu bukti maulid. Karena memang Rasulullah mengistimewakan hari lahirnya. Jadi orang yang nggak suka maulid itu biasanya orang yang
kacamata ngajinya itu cuma satu kitab. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, kalau sudah bicara maulid, itu pasti Rabiul Awal. Kalau sudah bicara Rabiul Awal, pasti bicara maulid.